Enggak, Pak. Ada apa? Kok tiba-tiba kesini? Oh, oke. Hari ini yang bisa saya bantu? Akan sedikit mencari tahu atau mengetahui tentang penjenengan dalam menjadi pemimpin pembelajaran di suatu unit kerja dalam ranahnya pengambilan keputusan gitu. Jadi nanti saya akan bertanya-tanya sedikit tentang pengambilan keputusan yang Bu Wiyati lakukan selama ini. Ini untuk apa Pak Anggit? Ini untuk tugas saya sebagai guru. Kebetulan saat ini saya sudah di materi modul 31 itu dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran. Kok Anggit kesini? Ya karena memang saya cocok sekali dengan Ibu Wiyati. Gitu, ya, gimana? Apa yang harus saya bantu, yang bisa saya bantu? Oh enggak Bu, yang pertama saya ingin tahu selama ini bagaimana Bu Wiyati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu. Mungkin cara saya menangani berbeda dengan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah yang lain, bisa diterima ya Pak Anggit ya. Kalau misalkan ada salah satu guru kok tiba-tiba ada kepentingan, misalnya guru kelas 6 ada kepentingan di rumah anaknya sedang sakit atau suaminya sedang sakit, sementara di sekolahan itu ada anak-anak yang menunggu, sedangkan kelas 6 itu jatahnya misalnya ada matematika atau apa kan tidak bisa ditentukan oleh guru agama atau guru olahraga, sehingga saya tuh harus mengambil sikap bagaimana saya kadang-kadang juga antara kedinasan dan antara pribadi itu sering bersimpangan. Nah, tetapi karena kita itu juga manusia sebagai makhluk sosial, kadang-kadang saya berpikir ya biarlah karena untuk tugas di rumah kan mestinya harus guru itu yang menyelesaikan. Kalau anaknya sakit, Bapak Ibu guru yang lain akan merawat kan nggak enak ya Pak Anggit ya. Jadi saya kadang-kadang juga ada Bu Ayu, biarkan digantikan oleh Bu Ayu dulu, yang Bu Ayu tidak ada jam, sehingga Bu Ayu biarlah masuk ke kelas, guru yang kelas 6 tadi biarlah menyelesaikan masalah yang ada di rumah. Kalau saya sebenarnya seperti itu. Oh begitu. Jadi pertimbangannya bukan hanya berdasarkan peraturan, bukan hanya berdasarkan kewajiban Ibu, tetapi banyak sekali faktor yang penjenengan pertimbangkan. Betul, iya seperti itu. Kemudian selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Bu Wiyati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya, kalau saya begini Pak Anggit, misalnya saya itu suka dengan seni Pak, khususnya seni dalam bahasa Jawa, tolpa dan lain sebagainya itu saya suka. Dan misalnya pas juga saya pernah mengalami juga waktu itu ada sosialisasi motopat gitu Pak. Nah itu saya sebetulnya saya suka. Tetapi di sekolahan ternyata itu ada agenda rapat prapleno, sehingga apapun yang terjadi saya harus memilih untuk rapat prapleno karena saya sebagai artinya sebagai yang dituakan di sekolahan kan, kalau tidak ada maksud saya menyampaikan. Sementara ini kan untuk motopat itu kan hanya hobi saya pribadi, sedangkan untuk rapat pleno itu kan untuk kepentingan sekolah ya Pak ya. Jadi misalnya ada kasus seperti itu tentu saja untuk yang bersifat untuk kepentingan orang banyak. Iya. Jadi hobi pun bisa ditunda gitu. Insya Allah bisa, iya Pak. Dengan tugas-tugas yang mungkin lebih penting dari itu. Kebetulan hobi kita sama. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Wiyati lakukan selama ini Bu? Selama ini saya menerapkan ada 9 langkah pengambilan keputusan, ada 3 prinsip pengambilan keputusan, dan ada 4 paradigma pengambilan
pengambilan keputusan. Tentu saja saya tidak bisa menjelaskan, mungkin Pak Andi sudah lebih tahu dari itu ya, karena ini otaknya masih baru. Luar biasa sekali Iya. Bu Yarti. Itu juga sudah saya pelajari di modul 31 ini Iya, Bu. kalau saya kadang-kadang malah ada yang terlupakan Pak, tapi saya yakin kalau Pak Anggit itu masih sininya masih baru fresh. Semoga gitu. Iya. Iya Bu. Kemudian yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apakah ada Bu? Ya, kalau saya melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, lalu fakta dari kasus itu bagaimana, saya pelajari ya Pak, meskipun sepintas, tapi saya paling tidak yang mempelajari, tahu sedikit-sedikit, harus tahu seperti itu, juga aturan itu sesuai tidak dengan kondisi yang memang betul-betul sedang berjalan atau terjadi seperti itu Pak. Jadi memang banyak sekali pertimbangannya Iya, ya Bu dalam iya. mengambil keputusan Iya. itu tidak bisa sepihak, Tidak harus bisa melalui berbagai macam pertimbangan. ya Bu. Iya. Kemudian juga mempertimbangkan stakeholder juga ya Bu Iya. dalam pengambilan keputusan. Iya, saya selalu melibatkan stakeholder yang ada di SD. Iya, luar biasa Bu. Oke. Kemudian tantangannya Bu, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada dilema etika Bu, kasus dilema etika seperti itu? Ya, tantangan tentu saja ada ya Pak ya. Dimanapun saya rasa kalau tantangan itu kadang-kadang kita sudah mengambil keputusan itu sudah disepakati bersama. Bahkan waktu pengambilan keputusan itu kita sudah menawarkan ya, apakah ada masukan, apakah ada keberatan. Tapi kadang-kadang juga namanya manusia ada satu dua yang tidak menjalankan keputusan, atau kadang-kadang juga malah ngundel, kok ini yo seperti itu. Oh, ternyata juga mengalami genengan ya Bu. Oh iya. Sering Pak. Oke, yang selanjutnya Bu, Ya. apakah Bu Yarti memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu Yarti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedur seperti apa yang kira-kira Bu Yarti jalankan dalam hal itu? Kalau saya selama ini tidak punya jadwal Pak. Saya menangani masalah itu hanya pada saat masalah timbul. Oh iya. Begitu ada masalah yang timbul, saya berpikir bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Ya. Dan tentu saja saya juga berdasar atas 9 langkah. iya tadi 9 langkah pengambilan keputusan, 3 prinsip tadi ya Pak ya, Dan tidak empat tadi. Oh, iya. Jadi Tidak masalah punya jadwal itu khusus itu tidak ada Pak. masalah tidak perlu diharap-harapkan. Tidak, saya tidak berharap ada masalah, tapi kalau ada masalah barulah saya bertindak. Selesaikan. Itu iya. Kalau memang misalnya memerlukan jangka untuk menyelesaikannya ya bisa dijadwalkan. Iya, betul. Kalau memang harus diselesaikan hari itu Saya langsung kalau bisa saya selesaikan saat itu juga. berarti fleksibel. Iya, gitu ya, Bu. iya, betul, fleksibel. Oke. Kemudian adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bu Yarti dalam mengambil keputusan, khususnya juga dalam kasus dilema etika? Kalau teman tentu saja ada. Kami punya partner satu orang yang mungkin usianya lebih dewasa dari saya. Iya. Beliau itu juga orangnya bijak, sehingga dalam pengambilan keputusan pun saya tidak pernah melewatkan beliau untuk saya ajak berdiskusi bagaimana caranya, bagaimana sebaiknya seperti itu. Jadi ada seorang teman yang sering sering membantu dalam hal pengambilan keputusan atau mengambil kebijakan. Lalu mungkin selain itu juga ada beberapa faktor ya Pak. Ada faktor emosi, ada suasana hati kita itu bagaimana. Karena bagaimanapun suasana hati seseorang itu kan mempengaruhi dalam pengambilan sebuah keputusan. Iya. Gitu Pak. Oh iya, luar biasa sekali Bu. Kemudian dari semua yang telah Bu Yarti sampaikan, adakah pembelajaran yang dapat Bu Yarti petik dari pengalamannya dalam mengambil keputusan selama ini? Alhamdulillah ada beberapa ilmu yang dapat saya
manfaatkan atau saya rekam di sini. Artinya bisa saya jadikan untuk pengalaman. Misalnya saya bisa lebih bijak dalam mengatasi sebuah masalah. Saya dapat mengembangkan kemampuan berpikir lambat saya karena apa ya? Saya harus berpikir ini bagaimana caranya seperti itu, Pak. Juga dapat menimbang apakah keputusan yang saya ambil itu harus berdasarkan hasil akhir atau apa ya, Pak ya? Berdasarkan kasih sayang yang ada di dalam diri saya. Itu saya harus betul-betul punya pertimbangan. Seperti itu, Pak. Kemudian berdasarkan hukum dan peraturan. Iya, betul. Iya. Ini sebaiknya bagaimana, tapi untuk menurut rasa saya bagaimana itu saya betul-betul bisa belajar dari situ dalam memutuskan sesuatu yang lebih bijak. Luar biasa. Memang kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang sulit ketika kita memilih, kita berorientasi pada kasih sayang, ternyata kita melanggar hukum. Ya, ketika kita menaati peraturan, ternyata kita dinilai tidak punya kasih sayang. Iya, betul. Iya, Pak. Memang sulit dalam pengambilan keputusan, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak pertanyaan dari saya hari ini, semoga bermanfaat untuk saya, dan di hari-hari berikutnya saya masih memerlukan bimbingan dari Bu Wiyati. Saya mohon bimbingannya, Bu. Insya Allah siap, Pak. Namun ya seperti itulah saya tidak bisa apa-apa, Pak. Saya, Pak, mohon maaf, Pak. Pak Anggit mungkin salah memilih saya untuk diwawancarai, dan untuk lanjutannya apabila Pak Anggit membutuhkan saya, kapanpun insya Allah saya siap. Saya juga berdoa semoga Pak Anggit sukses ke depan. Amin. Terima kasih, Bu. Bu Wiyati sangat bijaksana dan juga perhatian dengan saya juga terima kasih. Saya mohon pamit. Terima kasih, Bu. Enggak, minum dulu. Oke, Ambulan ya, Pak Anggit ya. Terima kasih ya, Pak ya. Bu.